Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Alin Lailatul Latifah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini ada pada kelas 7 semester. Oke, lihat ya, pada backgroundnya sudah terlihat di sini udah 1/4 ya. 1/4, yang ini berapa? 1/6. Wah, di sini udah mulai nih. Kita akan mengenal bilangan pecahan secara mendalam. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sebelum mulai, mari kita mengawali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai upper B. Maksud upper B ini apa, Bu? Nah, di sini 1/2. Ini A per B. Artinya A-nya di sini atau satunya sebagai pembilang, yang bawah disebut dengan penyebut. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Mereka harus bilangan bulat. Terus apa lagi? Dan B itu tidak sama dengan 0. Artinya B ini jangan sampai 0 ya. Yang bawah ini jangan sampai 0. Itu. Jenis-jenis pecahan. Di sini ada beberapa jenis. Ada 5 jenis. Yang pertama ada pecahan biasa. Artinya dia seperti ini ya, biasa. Pembilang dan penyebutnya bilangan bulat. Terus adanya yang kedua pecahan campuran. Artinya terdapat bilangan bulat, ini bilangan bulatnya 1, lalu pecahan, ini. Nah, ini bilangan bulat, lalu pecahan disebut dengan campuran. Terus ada lagi yang ketiga yaitu pecahan desimal. Kalau desimal itu ingat dengan 0,1, 0,2. Nah, itu disebut dengan desimal. Ini berapa berarti? Yang 10 ya, penyebut 10. Kalau penyebutnya 100, 0,02. Kalau penyebutnya 1000, 0,002. Nah, itu. Lalu yang keempat, persen. Kalau persen itu berarti per 100. Artinya penyebutnya itu 100. Lambangnya. Nah, ini ya. Ada lagi per mil nih. Mungkin di sini kalian baru mengenal lambang dari per mil ataupun baru tahu apa per mil. Per mil itu per 1000. Nah, lambangnya. Nah, kok ini aneh ya? Nah, ini disebut di sini kita akan belajar per mil. Mungkin kalian baru tahu ya per mil ini. Nah, perbedaannya dengan persen. Kalau persen seperti ini tuh kelihatan banget per mil. Mengubah bentuk pecahan. Wah, ternyata di video ini kita akan belajar mengubah dari mana ke mana, dari apa ke apa. Tuh. Yang pertama ada pecahan campuran menjadi pecahan biasa ataupun sebaliknya. Maksud sebaliknya berarti dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Ada lagi pecahan biasa menjadi desimal, pecahan biasa menjadi persen, pecahan menjadi per mil. Kita mulai. Mengubah bentuk pecahan yang pertama tadi, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, di sini ada contoh nih. Ini pecahan campuran. Di sini terdapat bilangan bulatnya, yang ini campuran. Dengan cara bagaimana nih? Kalau cara kita mengubah ke pecahan biasa, berarti A kali C, berarti ini ya. C kali A bawah, yang bawah dikalikan ke pinggir ini. A kali C atau C kali A tambah, kalau di atasnya tambah B per C. Nah, ini contoh. Mana contoh? Ini contohnya 5 2/3. Ubah ke dalam pecahan biasa, berarti 3 kali 5 atau 5 kali 3 ya. 5 kali 3 tambah, ingat kalau di sini tambah 2, berarti 17 per berapa? Bawahnya 3. Terus tadi sebaliknya, berarti dari pecahan biasa ke campuran. Ini pecahan biasa, kita ubah ke campuran. A per B, yang bawah tetap B berarti ya. Di mana A ini kita jumlahkan, di mana A ini C tambah D. Oke, kita lihat contoh langsung. 19/15 ubah ke pecahan campuran.
Oke, di bawah, ingat 5-nya di bawah ya, harus 5 sama. Kelipatan 5 di bawah 19, berarti berapa? Berarti 15 ya, 15. Artinya 15. So, di sini berarti simpan 15 per 5. Berapa 15 per 5? Hasilnya 3. Ini 15, ini 19, berarti sisanya berapa? 4. 4 per 5. Artinya di sini 15 tambah 4, 19. Nah, itu ya. Jadi kita ambil dulu nih patokannya yang bisa dibagi 5 di bawah 19. Berarti 15, sisanya 4 per 5. Selanjutnya dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh, di sini ada pecahan biasanya 10, 5 per 10. Tapi ini nggak bisa ya, udah biasa 0,5. Pecahan desimal kebiasa berarti 0,4 itu 4 per 10. Kita perkecil, berarti sama-sama dibagi berapa nih? Kita bisa dibagi 2 ya, berarti 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Diperkecil berarti menjadi 2 per 5. Bisa ya? Selanjutnya ada apa nih? Mengubah bentuk pecahan masih. Yang ketiga, pecahan biasa menjadi persen. Kalau persen itu per berapa tadi? Per 100. Oke, di sini ada nih pecahan biasanya 3 per 5. Ingat, berarti kalau persen itu per 100, yang bawahnya harus 100. 5 kali berapa yang hasilnya akan 100? Oh, 5 kali 20. Nah, di sini 5 kali 20 ya. Kalau yang bawah kali 20, yang atas juga harus kali 20. 3 kali 20, 60. 5 kali 20, 100. Berarti 60%. 60 per 100, jadi 60%. Nih, di sini. 3 per 8. 8 kali berapa hasilnya 100? 8 kali 12,5. Berarti sama-sama dikali 12,5. 3 dikali 12,5 hasilnya 37,5. 8 kali 12,5 hasilnya 100. Hasilnya 37,5% ya. Jadi kalau persen itu kali berapa yang hasilnya akan menjadi 100. Nih, ini yang per mil. Kalau per mil, di sini pecahan biasa ya, ini pecahan biasanya. Kali berapa yang hasilnya akan menjadi 1000? Ini kali berapa nih? Ada 20 nih yang bawahnya. Kali berapa? 20 kali berapa hasilnya akan menjadi 1000? Oh, 20 kali 50. Kalau yang bawah kali 50, yang atas juga harus kali 50. Hasilnya jadi 350 per mil. Ini contoh keduanya. 8 kali berapa hasilnya 1000? Oh, 8 kali 125. Sama-sama dikali 125 berarti 625 per mil. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kita bandingkan nih, apakah pecahan ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini. Nah, di sini ya, ada lambang kecil, lebih kecil, lebih besar. Berarti kalau membandingkan itu lebih besar, lebih kecil. Misalkan A lebih tinggi daripada D, D lebih kecil daripada A, itu ya. 3 lebih kecil daripada 4, 5 lebih kecil daripada 8. Nah, itu ya. Ini yang kita bandingkan di sini adalah sebuah pecahan. Contoh, bandingkan pecahan 4 per 20, berarti di sini apa? Berapa ya, lebih besar atau lebih kecil dari 3 per 4? Aduh, bingung. Nah, caranya di sini. KPK penyebutnya kita harus samakan dulu berarti ya. Harus samakan dulu. Yaitu berapa berarti KPK-nya? Kalau 4 berarti berapa? 20. Oh, maka tidak perlu diubah. Langsung. Berarti
3/4 ini harus yang bawahnya 20, berarti kali berapa? Kali 5. Kalau yang bawah dikali 5, berarti yang atas juga sama. Berarti 20, yang atasnya 15 ya. Sehingga diperoleh di sini 4/20 dengan 15/20, berarti lebih apa? Lebih apa? Lebih kecil. Atau kita tuliskan kembali lagi ke sini, lebih kecil. Yang 15/20 itu yang ini, yang 3/4. Mengurutkan bilangan pecahan, kita urutkan. Berarti kalau mengurutkan harus tahu yang tadi, membandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil. Contoh, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Ingat ya, instruksinya kalau disuruhnya terkecil yang terbesar, ataupun bisa jadi dari terbesar ke terkecil. Oke, di sini ada contohnya 3/4, 1/5, 2/3, 5/6. Kita tentukan. Oh, berarti harus ingat, harus sama yang bagian penyebut. Berarti berapa ya? Berarti KPK dari 5, 4, 3, 6 berapa? 60. Berarti yang 4 harus kali 15, yang 5 harus kali 20, 12, yang 3 kali 20, yang 6 kali 10. Kalikan, urutkan, oke, ya, sudah caranya ya. Maka tinggal dikali-kali. Lalu diperoleh ini ya. Jadi yang terkecil, karena disuruhnya yang terkecil, berarti 12, 40, 12 ini ya, berarti 12, 40, 45, 50, berarti mana? 1/5, 2/3, 3/4, terakhir 5/6. Jadi kalau mengurutkan kalian harus tahu dulu nih KPK-nya. KPK-nya harus apa? Penyebut ini harus sama. Oke ya. Nah, operasi hitung bilangan pecahan. Ada yang di sini kalau operasi berarti kita ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, di sini ada contoh penjumlahan. Jumlahkan atau instruksinya jumlahkan pecahan berikut. 1/5 tambah dengan 2/7. Oke, yang bawahnya ininya penyebutnya kita cari KPK-nya. KPK dari 5/7 kalau di sininya mereka bilangan prima, maka dikalikan bilangan prima yang mana? Yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Karena mereka keduanya sama-sama bilangan prima ataupun salah satunya bilangan prima, maka dikalikan. Berarti 5 kali 7 sama dengan 35. 35 bagi 5 kali 1, 7 kali 1, 35 bagi 7, 5 kali 2, 10. Gunakan 17/35. Maka hasilnya jadi 17/35. Sudah beres. Terus ada yang pengurangan di sini. Oke, karena pengurangan di sini, saya perhatikan. Ini apa, ada yang salah ya kayaknya di sini. Nah, kayak di sini mungkin ada yang salah. Ini 5 ya. 2/5, kayaknya bisa 2/5 nih, ini 5 ya. 2/5 dikurangi 1/3 ya. Ingat di sini 2/5. 2/5, berarti di sini 5 ya. Mohon maaf, salah, di sini 5. Berarti KPK dari 5 dan 3 yaitu 15. 15 bagi 5, 3 kali 2. Nah, 15 bagi 3, 5 kali 1. 6 kurangi 1 kali 5 kurangi 5 sebenarnya 1/15. Oke, lanjutkan. Ada perkalian. Kalau perkalian ini paling mudah, tinggal kali-kali. Nah, ini contoh.
3/5 kali 1/4, maka langsung 3 kali 1 kali 5/4, hasilnya langsung jadi. Paling mudah ya yang di perkalian. Kalau pembagian itu yang keduanya dibalikan. Oke, perhatikan di sini. Langsung dicontoh. 3/4 dibagi 11/2. Maka 3/4-nya tetap kali dibalikan 11/2-nya bagi, berarti menjadi 2/11 ya kalau pembagian. Langsung 3 kali 2 6, 11 bagi kali 4, 11 kali 4 kecil menjadi 3/22. Aplikasinya kita bisa terapkan dalam apa? Aplikasi ada operasi hitung bilangan pecahan. Di sini ada contoh. Ibu membutuhkan 1/5 kg gula pasir untuk membuat kue. Oleh karena kurang manis, ibu menambahkan gula lagi pada adonan kue sebanyak 3/7 kg. Berapa banyak gula yang ibu gunakan untuk membuat kue? Berarti operasi yang kita gunakan apa? Operasi penjumlahan. Maka ini kan 1/5, lalu menambahnya 3/7. Oh, berarti 1/5 ditambah 3/7. Nah, sini 7 berarti 35 ya. 35 bagi 5, 7, 1. 35 bagi 7, 5 kali 3, 15. Jadi segini. Jadi total yang dibutuhkan ibu, gula yang dibutuhkan oleh ibu untuk membuat kue adalah 22/35 kg. Nah, di akhir ada latihan soal. Hitunglah yang pertama, operasi hitung. Oke, silahkan maju dari yang di dalam kurung berarti. Ini dulu, ini, lalu kali yang terakhir. Terus yang kedua, ibu mempunyai persediaan gula 2/3 kg. Kemudian digunakan untuk membuat kue 1/3. Berarti operasi apa? Kekurangan. Agar tidak kehabisan gula, ibu memberi lagi, tambah lagi nih. Berapa gula yang ibu miliki sekarang? Operasi yang pertama pengurangan, lalu hasilnya digunakan. Oke, jangan lupa latihan soalnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.